Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan ikhwah, alhamdulillah nashkurullah ta'ala lianna Allah qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati an nata'alam fi qanatina al-mahbubah. Oh ya ayuhan ikhwah, alhamdulillah untuk sekarang kita belajar tentang cara membedakan mudzakkar dan muannas. Ya ayuhan ikhwah, kita sering jumpai kalimat isim namun masih bingung untuk membedakan apakah ia mudzakkar atau muannas. Maka beruntunglah bagi penonton channel ini karena kita akan jelaskan perbedaan mudzakkar dan muannas. Jangan lupa subscribe ya. Ya ayuhal ikhwah, untuk mengetahui satu kalimat apakah ia dihukumi mudzakkar atau muannas, maka hal pertama yang harus kita lakukan ialah melihat jenis kelaminnya. Contoh yang mudzakkar, lafaz hamzah dan lafaz ali. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya lafaz hamzah dan lafaz ali sering kita gunakan untuk menamai anak laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa lafaz hamzah dan ali juga bisa dipakai untuk menamai anak perempuan, tergantung daripada orang tua. Apakah ia hendak menamai anaknya dengan nama hamzah ketika ia melahirkan seorang anak dan anaknya perempuan, atau ali. Maka untuk mengetahuinya, kembali ke kaidah pertama, yakni lihat jenis kelaminnya. Jikalau lafaz hamzah atau ali tadi berjenis kelamin laki-laki, maka keduanya dihukumi mudzakkar dan hal ini disebut dengan mudzakkar hakiki. Namun sebaliknya, jikalau lafaz hamzah dan ali tadi berjenis kelamin perempuan, maka keduanya dihukumi muannas dan hal ini disebut dengan muannas hakikiyah. Dan untuk contoh yang muannas ialah lafaz Zainab dan Fatimah. Untuk mengetahui apakah si Zainab atau si Fatimah ini dihukumi mudzakkar atau muannas, maka kembali ke kaidah, yakni lihat jenis kelaminnya. Meskipun namanya si Zainab yang umum dipakai untuk perempuan, begitu juga Fatimah, namun ketika si Zainab dan Fatimah berjenis kelamin laki-laki, maka keduanya dihukumi mudzakkar. Kaidah kedua, jika tidak memiliki jenis kelamin, maka dilihat dari 4 hal, yaitu yang pertama, lihat tanda muannas, yakni tak marbutoh, alif ta'nis maksuroh, dan alif ta'nis mamdudah. Contohnya, lafaz saburotun dengan tak marbutoh, ula dengan alif ta'nis maksuroh, dan sohra'u dengan alif ta'nis mamdudah. Maka untuk lafaz-lafaz yang memiliki tanda muannas seperti ini disebut dengan muannas lafziyah. Namun jikalau kita menjumpai suatu lafaz yang memiliki tanda-tanda muannas namun hakikatnya ia adalah mudzakkar, maka tetap dihukumi mudzakkar. Dengan demikian, kaidah pertama tetap dimenangkan, yakni lihat jenis kelaminnya. Seperti halnya lafaz hamzah. Lafaz hamzah mempunyai tak marbutoh, namun hakikatnya ia adalah mudzakkar, maka ia dihukumi mudzakkar. Yang kedua, dilihat dari sifat khusus. Contohnya seperti lafaz haid, hamil, nifas, dan ummun. Ya ayuhal ikhwah, sebagaimana kita ketahui bahwasannya sifat haid ialah sifat yang dikhususkan untuk perempuan, yakni tidak pernah kita dengar bahwasannya ada laki-laki haid. Kalaupun ada, itu namanya aneh. Begitu juga dengan lafaz hamil, nifas, dan ummun. Karena tidak ada laki-laki yang mengandung, dan tidak ada laki-laki yang pernah nifas, dan tidak ada pula laki-laki yang dipanggil ibu. Dengan demikian, lafaz-lafaz tersebut dihukumi muannas meskipun tidak ada tanda muannasnya, seperti tak marbutoh, alif ta'nis maksurah, dan alif ta'nis mamdudah. Kemudian contoh sifat khusus untuk laki-laki yakni lafaz khalifah dan abun. Meskipun pada lafaz khalifah terdapat tak marbutoh, yakni salah satu dari tanda-tanda muannas, namun lafaz khalifah selalu digunakan untuk laki-laki. Sebagaimana kita ketahui, yang diangkat menjadi khalifah selalu laki-laki, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali.
Begitu juga dengan lafaz abun. Tidak pernah kita dengar seorang perempuan dipanggil bapak. Dengan demikian, kedua lafaz tersebut dihukumi mudzakkar. Yang ketiga, dilihat dari anggota yang berpasangan. Setiap anggota yang berpasangan maka dihukumi muannats. Contohnya seperti lafaz ya'dun, ainun, udunun, dan rijlun. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya yad yakni tangan, ada pasangannya, ada tangan kiri, ada tangan kanan. Begitu juga ainun mata, udunun telinga, dan rijlun kaki. Dengan demikian, lafaz-lafaz tersebut dihukumi muannats. Yang keempat, lafaznya sudah dinas sebagai muannats di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti lafaz samsun, ardun, samaun, narun, dan rihun. Lafaz-lafaz tersebut sudah ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai lafaz muannats. Contohnya di dalam Al-Quran, idzas samaa'un syaqqat. Pada lafaz insyaqqat terdapat tak ta'nis yang menunjukkan bahwasannya ada dhamir hiya yang disimpan, rujuknya kepada lafaz as-sama'. Hal ini menunjukkan bahwasannya lafaz as-sama' dihukumi muannats. Kaidah ketiga, yakni jika tanda-tanda yang telah disebutkan tidak ditemukan, maka hampir bisa dipastikan ia adalah mudzakkar majazi. Contohnya lafaz tsaubun, ra'sun, maktabun, dan babun. Yang pertama, pada lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki kelamin, seperti contohnya lafaz tsaubun, artinya baju. Ya, sama-sama kita ketahui bahwasannya baju tidak memiliki kelamin, maka ia disebut mudzakkar majazi. Yang kedua, tidak memiliki tanda-tanda yang telah disebutkan, yakni yang pertama tanda muannats. Pada lafaz tsaubun tidak memiliki tanda muannats, baik berupa tak marbutoh, alif ta'nis maksuroh, atau alif ta'nis mamdudah. Yang kedua ialah sifat khusus. Pada lafaz tsaubun yang artinya baju bukanlah merupakan sifat khusus baik untuk laki-laki atau perempuan. Dan tsaubun yakni baju bisa dipakai laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, bukan berupa anggota yang berpasangan. Tsaubun yang artinya baju, ia tidak berpasangan, yakni menjomblo. Seperti kamu yang menonton video ini. Kasihan. Yang keempat, tidak dinas di dalam Al-Quran atau hadis sebagai muannats atau tidak ditetapkan sebagai muannats. Lafaz tsaubun tidak ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai lafaz yang muannats. Dengan demikian, lafaz tsaubun dihukumi mudzakkar. Begitu juga dengan lafaz ra'sun, maktabun, dan babun. Kaidah tambahan, yakni kullu jam'in ghair akil muannatsun. Setiap bentuk jamak yang tidak berakal dihukumi muannats. Contohnya seperti lafaz babun, jamaknya adalah abwabun. Lafaz babun yang asalnya adalah mudzakkar dan ia tidak memiliki akal, ketika ia dijamakkan maka dihukumi sebagai muannats. Maka lafaz abwab dihukumi muannats. Ya ayuhal ikhwah, sampai situlah pelajaran kita hari ini. Syukran katsiran ala musyahadatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.